Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Saya Ananda Syakil Farel dengan NPM 1408102000028 akan mempresentasikan mengenai Distributed Coordination Based Systems, yaitu materi bab 13 pada buku Tannenbaum. Oke, jadi kita langsung saja ke bagian yang selanjutnya. Lanjutan dari presentasi yang sebelumnya, yaitu bagian 13.6 tentang synchronization. Oke, jadi sinkronisasi dalam sistem berbasis koordinasi umumnya terbatas pada sistem yang mendukung komunikasi generatif. Hal-hal relatif mudah ketika hanya satu server yang digunakan. Dalam hal ini, proses dapat dengan mudah diblokir hingga tuple tersedia, tetapi juga lebih mudah untuk menghapusnya. Masalah menjadi rumit ketika ruang data bersama direplikasi dan didistribusikan ke beberapa server. Oke, kita ke bagian selanjutnya yaitu 13.7 tentang konsistensi and replication. Replikasi memainkan peran kunci dalam skalabilitas sistem berbasis koordinasi dan terutama untuk komunikasi generatif. Berikut ini pertama-tama kami mempertimbangkan beberapa pendekatan standar seperti yang telah dieksplorasi di sejumlah sistem seperti Java Spaces. Selanjutnya, kami menjelaskan beberapa hasil terbaru yang memungkinkan penempatan tuple secara dinamis dan otomatis tergantung pada pola aksesnya. Oke, kita akan membahas mengenai static approaches. Jadi, implementasi terdistribusi dari sistem yang mendukung komunikasi generatif seringkali membutuhkan perhatian khusus. Nah, kita berkonsentrasi pada kemungkinan implementasi terdistribusi dari server Java Space, yaitu implementasi di mana kumpulan instance tuple dapat didistribusikan dan direplikasi beberapa mesin. Tinjauan teknik implementasi untuk sistem runtime berbasis tuple diberikan oleh Rostron 2001. Nah, kita akan membahas mengenai suatu pertimbangan umum dulu. Sebuah implementasi terdistribusi yang efisien dari sebuah Java Space harus menyelesaikan dua permasalahan. Yang pertama, bagaimana mensimulasikan pengamatan asosiatif tanpa pencarian besar-besaran. Dan yang kedua, bagaimana cara mendistribusikan instance tuple di antara mesin dan mencarinya nanti. Kunci dari kedua masalah tersebut adalah mengamati bahwa setiap tuple adalah struktur data yang diketik. Memisahkan ruang tuple menjadi subruang yang masing-masing tupelnya bertipe sama menyederhanakan pemrograman dan memungkinkan pengoptimalan tertentu. Misalnya, karena tuple diketik, menjadi mungkin untuk menentukan pada waktu kompilasi mana subruang panggilan untuk menulis, membaca, atau mengambil operasi. Pemartisian ini berarti bahwa hanya sebagian kecil dari sekumpulan instance tuple yang harus dicari. Selain itu, setiap subruang dapat diatur sebagai table hash menggunakan bagian dari bidang tuple ke I sebagai kunci hash. Ingatlah bahwa setiap bidang dalam instance tuple adalah referensi yang disusun untuk suatu objek. Java Spaces tidak menentukan bagaimana marshalling harus dilakukan. Oleh karena itu, implementasi dapat memutuskan untuk menyusun referensi sedemikian rupa sehingga beberapa byte pertama digunakan sebagai pengidentifikasi jenis objek yang sedang disusun. Panggilan ke operasi tulis, baca, atau ambil kemudian dapat dieksekusi dengan menghitung fungsi hash dari bidang ke I untuk menemukan posisi dalam tabel tempat instance tuple berada. Mengetahui posisi peruang dan tabel menghilangkan semua pencarian. Tentu saja, jika bidang ke I dari operasi baca atau ambil adalah 0, hashing tidak dimungkinkan, sehingga pencarian subruang yang lengkap biasanya diperlukan. Namun, dengan hati-hati, memilih bidang untuk hash, pencarian seringkali dapat dihindari. Oke, jadi pada jaringan komputer, pilihan terbaik bergantung pada arsitektur komunikasi. Jika penyiaran yang reliable tersedia, kandidat yang serius adalah mereplikasi semua subruang secara penuh di semua mesin, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ada di slide ini, yaitu figur 13-12. Saat penulisan selesai, instance tuple baru disiarkan dan dimasukkan ke subruang yang sesuai di setiap mesin. Untuk melakukan operasi baca atau ambil, subruang lokal dicari. Namun, karena penyelesaian pengambilan yang berhasil memerlukan penghapusan instance tuple dari Java Space, protokol penghapusan diperlukan untuk menghapusnya dari semua mesin. Untuk mencegah kondisi balapan dan kebuntuan, protokol commit dua fase dapat digunakan. Desain ini sederhana, tetapi mungkin tidak dapat diskalakan dengan baik seiring pertumbuhan sistem dalam jumlah instance tuple dan ukuran jaringan. Misalnya, menerapkan skema ini di jaringan area luas sangat mahal.
Nah, jadi desain kebalikannya adalah menulis secara lokal, menyimpan instance tuple hanya pada mesin yang membuatnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yaitu figur 13-13. Untuk melakukan read atau take, sebuah proses harus menyiarkan template tuple. Setiap penerima kemudian memeriksa untuk melihat apakah ada kecocokan dan lalu mengirim balasan jika cocok. Nah, jika instance tuple tidak ada, atau jika broadcast tidak atau jika broadcast tidak diterima di mesin yang memegang tuple, mesin yang meminta mentransmisikan ulang permintaan broadcast ad infinitum meningkatkan interval antara broadcast sampai instance tuple yang sesuai terwujud dan permintaan dapat dipenuhi. Jika dua atau lebih instance tuple dikirim, mereka diperlakukan seperti penulisan lokal dan instance dipindahkan secara efektif dari mesin yang memilikinya ke mesin yang melakukan permintaan. Faktanya, sistem runtime bahkan dapat memindahkan tuple sendiri yang menyeimbangkan beban. Carriero dan Gelenter 1986 menggunakan metode ini untuk mengimplementasikan ruang tuple Lambda pada LAN. Nah, sekarang kita ke bagian selanjutnya mengenai dynamic replication. Jadi, replikasi dalam sistem berbasis koordinasi umumnya dibatasi pada kebijakan statis untuk aplikasi paralel seperti yang dibahas di atas. Dalam aplikasi komersial, kita juga melihat skema yang relatif sederhana di mana seluruh ruang data atau bagian yang telah ditentukan sebelumnya secara statis dari kumpulan data tunduk pada satu kebijakan. Menurut Gigaspace 2005. Terinspirasi oleh replikasi dokumen web yang halus di Globule, peningkatan kinerja juga dapat dicapai saat membedakan replikasi antara berbagai jenis data yang disimpan dalam ruang data. Diferensiasi ini didukung oleh GSpace yang akan kita bahas secara singkat di bagian ini. Oke, jadi GSpace adalah sistem berbasis koordinasi terdistribusi yang dibangun di atas Java Spaces, menurut Russello et al. 2004-2006. Distribusi dan replikasi tuple di GSpace dilakukan karena dua alasan yang berbeda, yang ada meningkatkan kinerja dan ketersediaan. Elemen kunci pada pendekatan ini adalah pemisahan perhatian. Tuple yang perlu direplikasi untuk ketersediaan mungkin perlu mengikuti strategi yang berbeda daripada kinerja yang dipertaruhkan. Untuk alasan ini, arsitektur GSpace telah disiapkan untuk mendukung berbagai kebijakan replikasi sehingga tuple yang berbeda dapat mengikuti kebijakan yang berbeda juga. Nah, pekerjaan utama tersebut relatif sederhana. Setiap aplikasi ditawarkan antarmuka dengan antarmuka baca, tulis, dan ambil atau take. Mirip dengan yang ditawarkan oleh Java Spaces. Namun, setiap panggilan diambil oleh pemanggilan lokal yang mencari kebijakan yang harus diikuti oleh untuk panggilan tertentu. Kebijakan dipilih berdasarkan jenis dan konten tuple atau template yang diteruskan sebagai bagian dari panggilan. Setiap kebijakan diidentifikasi oleh sebuah template, mirip dengan cara template digunakan untuk memilih tuple yang di ruang data bersama berbasis Java lainnya yang seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, kita sekarang ke bagian selanjutnya mengenai fault tolerance, yaitu 13.8. Ketika kita mempertimbangkan bahwa toleransi kesalahan atau fault tolerance merupakan hal mendasar untuk sistem berusia apapun, agak mewujudkan betapa relatif sedikit perhatian yang diberikan pada toleransi kesalahan dan sistem berbasis koordinasi, termasuk sistem publish subscribe dasar serta yang mendukung komunikasi generatif. Nah, dalam kebanyakan kasus, perhatian berfokus pada memastikan reliability pengiriman data yang efisien, yang pada dasarnya bermuara pada jaminan komunikasi yang reliable. Ketika middleware juga diharapkan untuk menyimpan item data, seperti halnya dengan komunikasi generatif, beberapa upaya dilakukan untuk penyimpanan yang reliable. Nah, kita akan lihat lebih dekat mengenai kedua kasus tersebut. Oke, kita ke bagian yang pertama, yaitu Reliable Publish Subscribe Communication. Dalam sistem berbasis koordinasi di mana item data yang dipublish hanya dicocokkan dengan subscriber langsung, komunikasi yang reliable memainkan peranan penting. Dalam hal ini, toleransi kesalahan paling sering diimplementasikan melalui penerapan sistem multicast yang reliable yang mendasari perangkat lunak publish subscribe yang sebenarnya. Nah, ada beberapa masalah yang umumnya diurus. Pertama, terlepas dari cara perurutan berbasis konten berlangsung, saluran multicast yang reliable disiapkan. Kedua, toleransi kesalahan proses perlu ditangani. Nah, mari kita lihat bagaimana hal-hal ini dibahas dalam TIB Rendezvous. Nah, kita lihat contohnya fault tolerance dalam TIB Rendezvous. Nah, jadi
TIB rendezvous ini mengasumsikan bahwa fasilitas komunikasi dari jaringan yang mendasarinya secara inheren tidak dapat diandalkan. Nah, untuk mengkompensasi ketidakandalan ini, setiap kali daemon rendezvous menerbitkan pesan ke daemon lain, pesan itu akan disimpan setidaknya selama 60 detik. Saat menerbitkan pesan, daemon melampirkan nomor urut subjek independen ke pesan itu. Daemon penerima dapat mendeteksi pesan yang hilang dengan melihat nomor urut. Nah, ingat bahwa pesan dikirim ke semua daemon. Ketika sebuah pesan terlewatkan, daemon publishing diminta untuk mengirim ulang pesan tersebut. Namun, bentuk komunikasi yang reliable ini tidak dapat mencegah agar pesan tetap hilang. Sebagian besar reliability komunikasi di TIB rendezvous didasarkan pada reliability yang ditawarkan oleh jaringan yang mendasarinya. TIB rendezvous ini juga menyediakan multicasting yang reliable menggunakan multicasting IP sebagai alat komunikasi yang mendasarinya. Skema yang diikuti dalam TIB rendezvous adalah protokol multicast level transport yang dikenal sebagai Pragmatic General Multicast atau yang disingkat PGM. PGM tidak memberikan jaminan keras bahwa ketika sebuah pesan multicast pada akhirnya akan dikirimkan ke masing-masing penerima. Nah, kita bisa pada gambar ini, figur 13 strip 16. Figur 13 strip 16A menunjukkan situasi di mana pesan telah dikirim secara multicast sepanjang pohon atau sepanjang tree, tetapi belum dikirimkan ke dua penerima. PGM bergantung pada penerima yang mendeteksi bahwa mereka telah melewatkan pesan yang akan dikirimi permintaan pengiriman ulang, yaitu NAK, ke pengirim. Permintaan ini dikirim sepanjang jalur balik di pohon multicast yang di root di pengirim. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 13 strip 16 yang B. Setiap kali permintaan transmisi ulang mencapai node perantara, node tersebut mungkin telah menyimpan pesan yang diminta. Pada titik mana ia akan menangani transmisi ulang. Nah, jika tidak, node hanya meneruskan NAK ke node berikutnya menuju pengirim. Pengirim pada akhirnya bertanggung jawab untuk mentransmisikan kembali pesan. Langkah kedua yang diambil oleh PGM adalah mengingat jalur yang dilalui NAK dari penerima ke pengirim, seperti yang ditunjukkan pada figur 13-16 yang C. Ketika pengirim akhirnya mentransmisikan kembali pesan yang diminta, PGM memastikan bahwa pesan tersebut bersifat multicast, hanya untuk penerima yang telah meminta pengiriman ulang. Konsekuensinya, penerima yang pesannya telah berhasil dikirim tidak terganggu oleh transmisi ulang yang tidak berguna. TIB rendezvous memberikan reliability lebih lanjut melalui pengiriman pesan bersertifikat. Dalam hal ini, suatu proses menggunakan saluran komunikasi khusus untuk mengirim atau menerima pesan. Saluran memiliki fasilitas terkait yang disebut ledger untuk melacak pesan bersertifikat yang dikirim dan diterima. Suatu proses yang ingin menerima pesan tersertifikasi mendaftarkan diri pada pengirim pesan tersebut. Akibatnya, pendaftaran memungkinkan saluran untuk menangani masalah reliability lebih lanjut yang tidak didukung oleh daemon rendezvous. Sebagian besar masalah ini disembunyikan dari aplikasi dan ditangani oleh implementasi saluran. Ketika ledger diimplementasikan sebagai file, menjadi mungkin untuk menyediakan pengiriman pesan yang reliable bahkan dengan adanya kegagalan proses. Misalnya, saat penerimaan proses crash, semua pesan yang terlewat hingga pulih kembali disimpan di ledger pengirim. Nah, setelah pemulihan, penerima cukup menghubungi ledger dan meminta pesan yang terlewat untuk dikirim ulang. Untuk mengaktifkan masking proses failure, TIB rendezvous menyediakan sarana sederhana untuk mengaktifkan atau menonaktifkan proses secara otomatis. Dalam konteks ini, proses yang aktif biasanya menanggapi semua pesan yang masuk, sedangkan yang tidak aktif tidak. Proses yang tidak aktif adalah proses yang berjalan yang hanya dapat menangani acara khusus seperti yang kita jelaskan secara singkat. Proses dapat diatur ke dalam grup dengan setiap proses memiliki peringkat unik yang terkait dengannya. Peringkat dari suatu proses ditentukan oleh bobotnya, ditugaskan secara manual, tetapi tidak ada dua proses dalam kelompok yang sama yang memiliki peringkat yang sama. Untuk setiap grup, TIB rendezvous akan mencoba untuk mengaktifkan sejumlah proses spesifik grup yang disebut active goal group. Dalam banyak kasus, active goal diatur ke satu tempat sehingga semua komunikasi dengan grup direduksi menjadi protokol berbasis primer. Nah,
Proses aktif secara teratur mengirim pesan ke semua anggota lain dalam grup untuk mengumumkan bahwa itu masih aktif dan berjalan. Setiap kali pesan heartbeat tersebut hilang, middleware akan secara otomatis mengaktifkan proses dengan peringkat tertinggi yang saat ini tidak aktif. Aktivasi dilakukan dengan callback ke operasi tindakan yang diharapkan akan diterapkan oleh setiap anggota grup. Demikian juga, ketika proses yang sebelumnya crash pulih kembali dan menjadi aktif, proses yang saat ini aktif dengan peringkat terendah akan dinonaktifkan secara otomatis. Untuk tetap konsisten dengan proses yang aktif, tindakan khusus perlu diambil oleh proses yang tidak aktif sebelum dapat menjadi aktif. Pendekatan sederhana adalah membiarkan proses yang tidak aktif berlangganan pesan yang sama dengan anggota grup lainnya. Pesan masuk diproses seperti biasa, tetapi tidak ada reaksi yang dipublikasikan. Nah, kita ke bagian selanjutnya, yaitu tentang fault tolerance in shared data spaces. Ketika kita berhadapan dengan komunikasi generatif, masalah menjadi lebih rumit. Seperti juga dicatat dalam Tolksdorf dan Rostron 2000, segera setelah toleransi kesalahan perlu digabungkan dalam ruang data bersama, solusi seringkali menjadi sangat tidak efisien sehingga hanya implementasi terpusat yang layak dilakukan. Dalam kasus seperti itu, solusi tradisional diterapkan, terutama menggunakan server pusat yang dicadangkan menggunakan protokol pencadangan primer sederhana, dikomunikasikan dengan pos pemeriksaan. Alternatifnya adalah menerapkan replikasi secara lebih agresif dengan menempatkan salinan item data di berbagai mesin. Pendekatan ini telah diadopsi di DigiSpace yang pada dasarnya menggunakan mekanisme yang sama yang digunakannya untuk meningkatkan kinerja melalui replikasi. Untuk tujuan ini, setiap node menghitung ketersediaannya yang kemudian digunakan dalam menghitung ketersediaan item data tunggal replikasi menurut Russello et al. 2006. Nah, untuk menghitung ketersediaannya, sebuah node secara teratur menulis stempel waktu ke penyimpanan persisten yang memungkinkannya menghitung waktu saat habis dan waktu saat turun. Lebih tepatnya, ketersediaan dihitung berdasarkan mean time to failure atau MTTF dan mean time to repair atau MTTR. Nah, rumus untuk availability node ini adalah MTTF dibagi dengan MTTF ditambah MTTR. Nah, untuk menghitung MITF dan MITR, sebuah node hanya melihat stempel waktu yang dicatat, seperti yang ditunjuk pada gambar atau figure 13-17. Ini akan memungkinkan untuk menghitung rata-rata waktu antara kegagalan yang mengarah ke ketersediaan. Nah, untuk availability node-nya itu dapat dilihat rumusnya di slide ini. DigiSpace, setiap jenis item data memiliki simpul utama terkait yang bertanggung jawab untuk menghitung ketersediaan jenis tersebut. Mengingat item data direplikasi di M-node, ketersediaannya dihitung dengan mempertimbangkan ketersediaan A dari masing-masing node M yang mengarah ke rumus di bawah ini, yaitu availability data item sama dengan yang tampil di sini. Dengan hanya mempertimbangkan ketersediaan item data, serta ketersediaan semua node primer dapat menghitung penempatan optimal untuk item data yang akan memenuhi persyaratan ketersediaan item data. Selain itu, ini juga dapat memperhitungkan faktor lain seperti penggunaan bandwidth dan beban CPU. Perhatikan bahwa penempatan dapat berubah seiring waktu jika faktor ini berfluktuasi. Oke, sekarang kita ke bagian 13.9, yaitu mengenai security atau keamanan. Keamanan dalam sistem berbasis koordinasi menimbulkan masalah yang sulit. Di satu sisi, kita telah menyatakan bahwa proses harus dipisahkan secara referensial, tetapi di sisi lain, kita juga harus memastikan integritas dan kerahasiaan data. Keamanan ini biasanya diterapkan melalui saluran aman atau multicast, yang secara efektif mengharuskan pengirim dan penerima dapat saling mengautentikasi. Autentikasi tersebut melanggar decoupling referensial. Nah, untuk mengatasi masalah ini, ada pendekatan yang berbeda. Salah satu pendekatan umum adalah menyiapkan jaringan broker yang menangani pemrosesan data dan subscription. Proses klien kemudian akan menghubungi broker yang kemudian mengurus autentikasi dan otorisasi. Perhatikan bahwa pendekatan semacam itu mengharuskan klien mempercayai broker. Namun, seperti yang akan kita lihat nanti, dengan membedakan antara jenis broker, klien tidak harus mempercayai semua broker yang membentuk sistem. Oke, kita ke bagian yang pertama, yaitu tentang confidentiality. Satu perbedaan penting antara banyak sistem terdistribusi dan sistem berbasis koordinasi adalah bahwa untuk memberikan efisiensi, middleware perlu memeriksa konten data yang dipublikasikan.
Tanpa dapat melakukannya, middleware pada dasarnya hanya dapat membiji data ke semua calon pelanggan. Ini menimbulkan masalah kerahasiaan informasi yang mengacu pada fakta bahwa terkadang penting untuk melarang middleware memeriksa data yang dipublikasikan. Nah, masalah ini dapat dielakkan melalui enkripsi end-to-end. Substrat perusahaan hanya melihat alamat sumber dan tujuan. Jika item data yang diterbitkan terstruktur dalam arti bahwa setiap item berisi banyak bidang, dimungkinkan untuk menerapkan kerahasiaan parsial. Misalnya, data mengenai real estate mungkin perlu dikirimkan antara agen dari kantor yang sama dengan cabang di lokasi yang berbeda, namun tanpa mengungkapkan alamat persis properti tersebut. Untuk memungkinkan perusahaan berbasis konten, bidang alamat dapat dienkripsi, sedangkan deskripsi properti dapat dipublikasikan dengan jelas. Untuk tujuan ini, Khurana dan Koleva tahun 2006 mengusulkan untuk menggunakan skema enkripsi per bidang seperti yang diperkenalkan di Bertino dan Ferrari tahun 2002. Dalam hal ini, agen yang tergabung dalam cabang yang sama akan berbagi kunci rahasia untuk mendeskripsikan alamat bidang. Oke, jadi lebih bermasalah lagi adalah kasus ketika tidak ada fields yang dapat diungkapkan ke middleware dalam plain text. Satu-satunya solusi yang tersisa adalah perutuhan berbasis konten terjadi pada data yang terenkripsi. Karena router hanya dapat melihat data terenkripsi, mungkin berdasarkan per bidang, subscription perlu dikodekan sedemikian rupa sehingga pencocokan sebagian dapat terjadi. Perhatikan bahwa kecocokan sebagian adalah dasar yang digunakan router untuk memutuskan tautan keluar mana item data yang diterbitkan harus diteruskan. Masalah ini sangat dekat dengan permintaan dan pencarian melalui data terenkripsi, sesuatu yang jelas hampir mustahil untuk dicapai. Ternyata, mempertahankan tingkat kerahasiaan yang tinggi sambil tetap menawarkan kinerja yang masuk akal diketahui sangat sulit. Menurut Kantercioglu dan Clifton tahun 2005. Salah satu masalahnya adalah jika enkripsi per bidang digunakan, akan lebih mudah untuk mengetahui tentang semua data tersebut. Nah, harus mengerjakan data transkripsi juga memunculkan masalah kerahasiaan subscription yang mengacu pada fakta bahwa subscription juga tidak boleh diungkapkan ke middleware. Dalam kasus skema pengalamatan berbasis subjek, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan enkripsi per bidang dan menerapkan pencocokan berdasarkan bidang demi bidang yang ketat. Pencocokan sebagian dapat diakomodasi dalam kasus pencocokan sebagian dapat diakomodasi dalam kasus kata kunci majemuk yang dapat direpresentasikan sebagai set terenkripsi dan konstituennya. Subscriber kemudian akan mengirimkan formulir terenkripsi dan konstituen tersebut dan membiarkan router memeriksa keanggotaan yang ditetapkan seperti yang juga disarankan oleh Reisio dan Rosenblum tahun 2005. Ternyata, bahkan dimungkinkan untuk mendukung query rentang asalkan skema yang efisien dapat dirancang untuk merepresentasikan interval. Solusi potensial dibahas dalam Lee et al. 2004a. Akhirnya, kerahasiaan publikasi juga menjadi masalah. Dalam hal ini, kita menyinggung mekanisme kontrol akses yang lebih tradisional di mana proses tertentu bahkan tidak diizinkan untuk melihat pesan tertentu. Dalam kasus seperti itu, publisher mungkin ingin secara eksplisit membatasi grup calon subscriber. Dalam banyak kasus, kontrol ini dapat digunakan secara out of band pada tingkat aplikasi publish dan subscribe. Namun mungkin nyaman jika middleware menawarkan layanan untuk menangani kontrol akses tersebut. Nah, kita akan membahas mengenai decoupling publishers from subscribers. Nah, jika diperlukan untuk melindungi data dan subscription dari middleware, Khurana dan Koleva tahun 2006 mengusulkan untuk menggunakan layanan akuntansi khusus, yang pada dasarnya berada di antara klien, yaitu publisher dan subscriber, dan middleware, publish subscribe yang sebenarnya. Nah, ide dasarnya adalah untuk memisahkan publisher dari subscriber sambil tetap memberikan kerahasiaan informasi. Dalam skema mereka, subscriber mendaftarkan minat mereka pada item data tertentu yang selanjutnya dialihkan seperti biasa. Item data diasumsikan berisi bidang yang telah dienkripsi untuk memungkinkan dekripsi. Setelah pesan dikirim ke subscriber, router meneruskannya ke layanan akuntansi di mana pesan diubah menjadi pesan yang hanya dapat dekripsi oleh subscriber. Nah, skema ini ditunjukkan pada figur 13-18 yang ini nih. Oke.
Jadi publisher mendaftarkan diri di simpul manapun dari jaringan publish subscribe, yaitu broker. Broker meneruskan informasi pendaftaran ke layanan akuntansi yang kemudian menghasilkan kunci publik untuk digunakan oleh publisher dan ditangani oleh AS atau accounting service. Tentu saja, AS menyimpan kunci private terkait untuk dirinya sendiri. Saat subscriber mendaftar, ia memberikan kunci enkripsi yang diteruskan oleh broker. Perlu melalui fase autentikasi terpisah untuk memastikan bahwa hanya subscriber yang sah dan yang terdaftar. Maaf, bahwa hanya subscriber yang sah dan mendaftar. Misalnya, broker umumnya tidak diizinkan untuk misalnya broker umumnya tidak diizinkan untuk subscribe data yang dipublish. Nah, dengan mengabaikan banyak detail, saat item data dipublish, bidang kritisnya akan dienkripsi oleh publisher. Saat item data tiba di broker yang ingin meneruskan ke subscriber yang pertama yang meminta AS untuk mengubah pesan dengan terlebih dahulu mendeskripsinya, lalu mengenkripsinya dengan kunci yang disediakan oleh subscriber. Nah, dengan cara ini, broker tidak akan pernah mengetahui tentang konten yang harus dirahasiakan. Sementara pada saat yang sama, publisher dan subscriber tidak perlu berbagi informasi penting. Sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu tentang secure shared data spaces. Nah, sangat sedikit pekerjaan yang telah dilakukan untuk membuat shared data spaces aman. Pendekatan umum adalah dengan hanya mengenkripsi bidang item data dan membiarkan pencocokan terjadi hanya ketika dekripsi berhasil dan konten cocok dengan subscription. Pendekatan ini dijelaskan dalam Vitek et al. Tahun 2003. Salah satu masalah utama dengan pendekatan ini adalah bahwa kunci mungkin perlu dibagi antara publisher dan subscriber, atau bahwa kunci dekripsi publisher harus diketahui oleh subscriber resmi. Tentu saja, jika ruang data bersama dipercaya, yaitu proses yang mengimplementasikan ruang data diizinkan untuk melihat konten tuple, masalahnya menjadi lebih sederhana. Dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar implementasi hanya menggunakan satu server, memperluas server tersebut dengan mekanisme autentikasi dan otorisasi seringkali merupakan pendekatan yang diikuti dalam praktik. Mungkin sekian dari presentasi saya mengenai materi ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau masih ada kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Terima kasih.